Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rabani Rehan dengan 3 digit NIM terakhir 023. Di mana pada saya dari kelas manajemen proyek kelas F. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang video project life cycle yang sudah saya tonton di YouTube. Di mana pada project life cycle itu sendiri adalah konsep yang membahas bagaimana suatu proyek dikembangkan dari awal hingga akhir, termasuk proses perancangan, eksekusi, serta pengawasan dan penyelesaian. Di mana project life cycle itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada inisiasi, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta penyelesaian. Dan project life cycle itu sendiri membahas semua tahapan yang diperlukan dalam pengembangan proyek, dimulai dari awal hingga akhir. Di mana pemangku kepentingan proyek itu atau yang biasa kita sebut dengan stakeholder, contohnya dari kampus UIN Malang sendiri yaitu mencakup Kemenak, mahasiswa, serta admin. Adapun tahapan yang pertama yaitu inisiasi proyek. Tahap inisiasi proyek itu melibatkan penentuan pemilik proyek seperti pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu rektor kita, serta unit-unit yang terkait. Ketika dilakukan inisiasi, kita harus menentukan apa yang perlu diinisiasikan dari proses yang ada. Terus, eh, Terus yang kedua yaitu ada tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan proyek ini terjadi proses perencanaan yang melibatkan penentuan requirement, spesifikasi kebutuhan, serta komunikasi dan asesmen sumber daya. Yaitu biasanya digunakan project plan, ini proyek yang terkait dengan proses-proses perencanaan yang ada. Project plan merupakan tahapan yang menentukan requirement, specification, serta komunikasi dan asesmen sumber daya. Di mana rekayasa kebutuhan melibatkan jembatan antara klien dan stakeholder terkait proyek, serta fokus pada definisi dan pemahaman kebutuhan. Rekayasa kebutuhan menghubungkan klien dan stakeholder penting yang penting untuk definisi kebutuhan dengan baik. Perbedaan antara manajer proyek dan programmer adalah manajer proyek bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sementara programmer itu sendiri bertugas untuk mengoding berdasarkan spesifikasi yang diberikan. Adapun perbedaan yang signifikan dari keduanya, yaitu manajer proyek lebih terfokus pada perencanaan dan pengelolaan proyek. Sementara programmer lebih terlibat dalam aspek teknis pengkodaan aplikasinya. Adapun peran manajer proyek dalam pengembangan proyek yaitu memiliki peran untuk mengatur tim manajemen proyek dan tim pengembang, di mana beliau memastikan proyek berjalan lancar sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Terus manajer proyek pula memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin berjalannya proyek dengan baik dan memastikan keberhasilan proyek yang dikerjakan. Proyek pengawas dan manajemen risiko. Bagian dari pengawasan dan kontrol melibatkan perangkaman catatan, pertemuan, penjualan, status laporan, dan lain-lainnya. Dan juga yang paling utama adalah risiko, di mana yaitu ini begitu fatal dalam manajemen proyek karena memberikan pemahaman mendalam tentang ancaman yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasinya. Tujuan asesmen dalam proyek yaitu asesmen dalam proyek dilakukan untuk mengevaluasi kualitas kelancaran proyek serta keseluruhan, serta melihat apakah proyek tersebut berjalan dengan baik atau ada masalah yang diselesaikan. Tujuan dari akhir asesmen proyek adalah memastikan bahwa proyek terlaksana dengan efisien dan efektif, di mana asesmen proyek yaitu menjamin kelancaran dan kualitas proyek yang akan dikerjakan. Proses inisiasi dan perencanaan proyek yaitu waktu pengerjaan proyek memegang peranan penting untuk keberhasilan.
Jika estimasi waktu kurang tepat, maka akan menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. Resiko terbesarnya dalam proyek adalah kegagalan, yang mana bisa dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu waktu pengerjaan yang terlalu mepet, serta sehingga hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai harapan. Tahapan inisiasi proyek melibatkan identifikasi proses bisnis yang ada serta pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam perencanaan proyek. Menentukan kebutuhan spesifikasi dengan hasil akhir sesuai sangat penting agar tidak terjadi ketidakcocokan antara eh, klien dan asesmen dengan antara klien dan orang yang mengerjakan atau orang yang menghandle manajer tersebut. Kesalahan dalam estimasi waktu pengerjaan dapat berakibat pada penyelesaian yang sangat fatal, di mana yaitu dapat terlambat dan mungkin biayanya akan membengkak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.